Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Prodi Teknologi Rekayasa Internet, jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Lampung, sedang berada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung. Dari mata kuliah Internet of Things. Nah, kami di sini akan melanjutkan sesi wawancara untuk proyek IoT kami. Tujuan kami ke perpustakaan ini adalah untuk mewawancarai kepala kebersihan guna mendapatkan informasi dan masukan terkait toilet yang ada di Dinas Perpustakaan Provinsi Lampung ini. Dengan wawancara ini, kami berharap bisa mendapatkan informasi lebih seputar toilet yang ada di Perpustakaan Provinsi Lampung ini. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Anissa Dwi Rahma dengan NPM 24782037. Lalu ada Yulia Roslina dengan NPM 24782065. Lalu Christian Dwi Putra dengan NPM 24782047. Dan selanjutnya Jinur Rahmat dengan NPM 24782066. Yuk ikuti kelanjutannya. Izin memperkenalkan diri Kak, nama saya Christian Dwi Putra dari Politeknik Negeri Lampung. Izin mewawancarai Bapak. Bapak sebelumnya dengan siapa? Saya Rahmat Diansyah. Saya di sini sebagai kepala kebersihan di perpustakaan daerah. Oke, baik. Kita boleh duduk Pak? Ya. Untuk pertanyaan pertama, Ya. seberapa sering kerusakan fasilitas toilet terjadi akibat perilaku pengunjung, Pak? Dibilang cukup sering sih, karena sudah kita perbaiki tetap rusak karena ya pengunjung kita kan trafficnya terlalu ramai ya, jadi pengunjung kita nggak bisa kita arahkan gimana cara menggunakan toilet yang baik dan benar. Iya. Kadang-kadang kloset untuk jongkok atau untuk duduk itu mereka untuk jongkok itu kan sebenarnya membahayakan mereka juga kan, membahayakan mereka karena takutnya toilet kloset yang untuk duduk itu untuk jongkok itu pecah, riskan seperti itu. Terus kloset ini mudah bergeser. Kita lanjut pertanyaan yang kedua ya Pak. Apakah saat ini sudah ada sistem peringatan atau pencegahan jika fasilitas rusak? Belum ada sih, kita belum ada. Kalau pencegahannya belum ada, tapi kalau kita lakukan perbaikan terus karena itu karena fasilitas ya, Iya. fasilitas untuk membuat kenyamanan para pengunjung. Kita lanjut pertanyaan ketiga. Apakah bau dari kloset sering menyebar ke ruangan lain? Kalau untuk bau menguapnya sih untuk menyebar ke ruangan lain itu tidak, tapi kalau kita di depan toiletnya itu sering tercium karena uap dari tank pembuangannya itu sering membalik gitu. Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan terkait solusi sensor pintu otomatis ya Pak. Siap. Apakah menurut Bapak kerusakan pada pintu toilet terjadi karena terlalu sering dibuka tutup paksa? Atau bukan? Kemungkinan sih, karena kita ya namanya mungkin orang buru-buru ya kan. Iya. Jadi karena ini jadi sering rusak, sering dol dan lain-lain itu. Ya, seperti itulah. Oke. Baik, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Bagaimana tanggapan Bapak jika toilet memiliki pintu yang terbuka otomatis saat ada orang yang mendekat? Tanggapan saya kayaknya sih cukup membantu karena kita selain dia membantu mereka yang terburu-buru ya, pertama itu yang terburu-buru, terus jadi safety-nya bagus juga sih menurut saya. Baik, pertanyaan selanjutnya lagi. Menurut Bapak, apakah sistem ini akan memudahkan atau justru menyulitkan pengunjung, Pak? Untuk sementara sih kayaknya memudahkan, tapi mereka harus diberikan edukasi dulu. Takutnya
karena mereka belum paham tentang lock otomatis, jadi mereka ngasal lagi, ya namanya orang rame ya. Iya. Kita harus memberikan edukasi dulu terhadap penggunaan kunci tersebut. Benar. Selanjutnya memasuki pertanyaan terkait sensor deteksi dan netralisasi bau. Seberapa sering Bapak mencium bau tidak sedap yang muncul dari dalam kloset, Pak? Kalau bau tidak sedap itu yang pastinya di pagi hari ya. Di pagi hari itu karena tidak digunakan jadi tercium. Kalau di siang hari ini dia kan karena sering dibersihkan ya, Iya. sering dibersihkan, terus kita kasih pengharum khusus untuk toilet juga, agak ternetralisir lah seperti itu. Baik. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak apakah alat penyemprot otomatis bisa membantu mengurangi bau secara efektif? Kemungkinan bisa, tapi yang saya takutkan kalau kita memberikan pengharum otomatis, karena dia itu uap yang tidak sedap ya, bau Iya. tidak sedap bercampur itu takutnya malah Makin makin aneh baunya, Oh, aromanya oke, baik. seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, jika alat ini aktif otomatis saat bau terdeteksi, apakah Bapak merasa akan membantu pekerjaan Bapak atau karyawan yang lain? Gitu. Membantu. Semoga aja sih bisa membantu, iya, karena ya kita kan tenaga kerja di sini kan terbatas ya. Iya, Pak. Ruang lingkup kita banyak, kita nggak mungkin setiap menit kita ngecek toilet, karena alat tersebut kita bisa terbantu lah, yang aromanya kurang sedap ternetralisir lah sedikit, agak berkurang Oke, baik. Kita masuk pertanyaan yang terakhir ya, Pak. ya. Menurut Bapak, mana yang lebih penting untuk diperbaiki lebih dulu, pintu toilet atau bau kloset? Kalau menurut saya sih dua-duanya penting ya. Penting. Tapi yang lebih urgent sih sebenarnya itu kunci sih. Karena kunci itu kita ya namanya kita di dalam itu privasi ya. ya. Kita takutnya ada orang yang asal-asal Iya. buka atau gimana, itu lebih baik safety lock aja dulu sih sebetulnya. Mungkin seperti itu aja, Pak, wawancara dari Oke. kami. Saya ucapkan terima kasih. Ini adalah tampilan dari toilet di lantai 1. Ini dia penampakan toilet di lantai 2. Sekian dari video wawancara kami. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak perpustakaan, khususnya kepada Kepala Kebersihan yang telah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Dan kami meminta maaf apabila terdapat perlakuan atau perkataan yang kurang pantas. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys!